mungkin kita mulai dari pertanyaan di channel YouTube ya, Mbak Isti. Yaitu, Bu, gimana kalau kepala daerah tidak mengusulkan untuk yang tendik yang sudah masuk ke dalam database BKN? Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin yang saya tanyakan ini mengenai kuota untuk tahun ini, apakah yang kuota sebelumnya dibuka di tahun 2022-2023 itu jabatannya masih ada kesempatan untuk dibuka lagi, Mas? Itu yang pertama. Berhubungan kan saya salah satu PPMPN yang sudah 2 kali daftar P3K, namun formasinya itu tiap tahun hanya satu, jadi lebih kurang dari kebutuhan yang ada. Tahun kemarin juga tahun ini terakhir sempat ikut, cuma malah di UPT saya tidak ada formasi, jadi saya harus mengambil UPT lain. Apakah tahun ini kemungkinan kuotanya akan banyak lagi atau gimana, Mas? Baik, terima kasih Bapak Ihsan Sani. Mungkin dari Mbak Isti ingin menjawab terlebih dahulu atau ditampung terlebih dahulu, Mbak? Baik, mungkin langsung dijawab aja untuk dua pertanyaannya gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya maupun makasih moderator. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana jika PPK ya, kepala instansinya gitu ya tidak mengusulkan pendik yang terdata di BKN. Nah, mungkin ini bisa kita luruskan kembali gitu ya, bahwa yang diusulkan sampai dengan 31 Januari berupa jumlah kebutuhannya. Nah, tentunya nanti jadi ini tidak berbicara perorangan ya, apakah data si A diusulkan gitu, itu tidak gitu, melainkan jumlah kebutuhan. Nah, itu yang perlu disertai juga dengan SPTJM dari PPK, karena itu menjamin bahwa nantinya PPK atau instansinya itu sanggup untuk membayarkan gaji maupun tunjangan dari ASN yang direkrut. Nah, kemudian nanti setelahnya instansi itu perlu merinci per jabatan yang akan dibuka, akan diumumkan itu melalui nanti di aplikasinya BKN. Jadi dalam hal ini kita tidak berbicara perorangan itu apakah diusulkan, tapi kita selalu berbicara kebutuhan jabatannya. Nah, bagaimana jika perorangannya ini gitu ya, mungkin tadi karena ada baik itu fresh grad maupun non ASN gitu ya, nah silahkan saja bisa melamar pada kebutuhan jabatan yang dibuka lowongannya gitu ya. Asalkan Bapak Ibu peserta ini memenuhi syarat jabatannya gitu. Nanti kan tentunya kayak misalkan P3K itu ada syarat pengalamannya atau syarat kompetensinya, syarat masa kerja dan lain sebagainya, misalkan ada seperti itu, maupun CPNS juga biasanya nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi jika memang memenuhi syarat sesuai, nanti kami juga akan menyampaikan, menerbitkan gitu ya, biasanya nanti mungkin di pertengahan tahun, kurang lebih seperti mekanisme seleksinya, persyaratannya. Jadi kalau terkait perorangan per individunya ini kita bicaranya nanti berarti kan pelamaran ya, jadi selama memenuhi syaratnya bisa saja melamar. Cuman yang saat ini perencanaan kebutuhan itu sifatnya adalah jumlah atau kuotanya dahulu, kemudian nanti akan disusul dengan rincian kebutuhannya, jadi bicaranya lebih ke jabatannya. Mungkin demikian. Nah, kemudian pertanyaan kedua untuk tadi kuotanya gitu ya dari Pak Ihsan Sani, apakah mungkin kurang lebih sama kayak tahun lalu atau enggak? Nah, ini kita tidak bisa, Menpan ini tidak bisa statement apakah sama atau tidak, karena tentunya tadi disampaikan kami berangkatnya dari usulan dari instansinya, karena nanti kan yang membayarkan gaji ASN ini instansinya gitu ya. Jadi justru Menpan ini mendorong instansi untuk segera mengusulkan dengan pertimbangan sebagaimana di surat tersebut, kemudian untuk mendorong juga pemenuhan kebutuhannya. Jadi jika memang instansi membutuhkan jabatan terkait dan juga sanggup secara anggaran, itu bisa mengusulkan kepada secara kuotanya dahulu kepada Menteri Parekraf untuk nanti tindak lanjutnya akan dirinci gitu ya. Jadi kalau untuk statement apakah ada dibuka atau tidak, ada atau tidak, justru kami menunggu usulannya dahulu. Mungkin saat ini seperti itu. Itu yang cut off-nya sampai dengan 31 Januari 2024 bagi masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Izin bertanya, untuk penyelesaian tenaga non ASN, khususnya di instansi pusat, akan dilaksanakan secara bertahap. Nah, seperti apakah langkah konkretnya? Dan ini ada banyak tenaga non ASN, khususnya instansi pusat, belum terdata dalam database BKN. Padahal masa pengabdiannya lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dan yang kedua, mungkin dari Ibu Yosi, ada izin bertanya, apakah tahun ini ada PPK umum atau yang umum ke CPNS ya? Dan yang terakhir mungkin dari Ibu Yunisa, izin bertanya, berdasarkan berita yang beredar, lulusan PPG, prajabatan gelombang 1 dan 2, tidak mendapat kesempatan mengikuti PPK tahun ini, namun diberi kesempatannya mengikuti CPNS Pusat Guru. Apakah berita itu benar? Terima kasih. Mohon. Ya baik, terima kasih. Izin untuk pertanyaan pertama gitu ya, tadi terkait pemetaan non-ASN. Nah, sebetulnya tadi seperti ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa pada intinya langkah konkretnya apa, tadi kan sudah diamanatkan di dalam undang-undang gitu ya, bahwa ya kalau penataan tentu ada cut-off-nya, ada timeline gitu agar segera selesai, karena tidak bisa pintunya ini terus-terusan dibuka gitu ya, nanti yang ini nggak akan jadi concern untuk segera penataannya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya Menteri Pan-RB ini mendorong usulan dari instansi pemerintah, karena nantinya sesuai undang-undang yang mengangkat, memberhentikan gitu ya ASN ini adalah PPK-nya gitu. Jadi Menpan tidak bisa serta-merta langsung mengangkat ASN
ASN gitu ya, langsung memberikan kuota, tapi kami sifatnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan tadi ya, penetapannya itu berdasarkan harus ada usulannya dahulu, karena tentunya usulan ini sebagai dasar bahwa memang PPK atau instansinya ini statement gitu ya bagi dari mereka, memang instansi kami membutuhkan jabatan tersebut, oh instansi kami ini memang sanggup membayarkan gaji dan lain sebagainya. Nah, berangkatnya dari situ dahulu. Jadi kalau langkahnya apa ya kami ya ini adalah kerjasama gitu ya antara Menpan dengan instansi-instansi lainnya yang perlu ada usulan-usulan tersebut. Nah, dari sisi pelamar adalah nanti dapat melamar sesuai dengan syarat jabatannya seperti itu. Jadi kami tidak bisa langsung jalan sendiri gitu ya. Tentunya ini harus berangkatnya dari usulan dari masing-masing instansinya tersebut. Nah, kemudian tadi apakah tahun ini ada P3K yang dapat dilamar oleh umum? Nah, tadi kalau kurang lebih rancangannya kalau untuk umum dapat juga untuk melamar ke CPNS. Nah, untuk detailnya gitu ya mekanisme pelamaran sebetulnya nanti kami akan menerbitkan baik itu peraturan menteri maupun keputusan menteri yang saat ini sifatnya masih dalam proses penyusunan gitu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menunggu gitu ya dari sisi pelamar, karena ini mungkin sesinya lebih maksudnya tahapannya dimulai dari dengan instansi pemerintahnya dahulu untuk mengusulkan gitu ya, untuk merinci. Kemudian nanti jika memang sudah final itu akan dibuka lowongannya di aplikasi SNC, SNBKN. Kemudian masing-masing pelamar ini dapat melamar sesuai kebutuhannya, sesuai syarat. Jika memang memenuhi syaratnya, kualifikasi dan lain sebagainya itu dapat melamar. Kemudian untuk PPG, nah ini sepertinya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, kurang lebih nanti bisa menunggu dengan mekanisme seleksinya ya Bapak Ibu, karena tentunya kami harus melihat, karena ini kan kami juga belum mendapatkan data keseluruhan dari masing-masing instansi, apakah jabatan tersebut dibuka, apakah soalnya ada gitu ya. Itu kami harus perlu pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nanti kalau mekanisme pelamaran dari instansi dari masing-masing pelamarnya nanti akan diatur dengan ketentuan tersendiri. Baik, mungkin di sini ada tadi pertanyaan juga dari Pani Wulandari ya, apakah sudah fix hanya yang di data BKN yang bisa melamar P3K? Nah, ini kurang lebih nanti sama ya Bapak Ibu menunggu kebijakannya, karena belum masih dalam proses perumusan di mana itu akan diputuskan oleh pimpinan. Jadi ini sama seperti dua pertanyaan sebelumnya, ini terkait mekanisme pelamaran, syarat menduduki jabatan-jabatan atau jenis pengadaan terkait gitu ya, nanti akan diatur lebih lanjut di mekanisme pelamarannya. Itu izin bertanya, apakah kebutuhan CPNS untuk fresh graduate S1 talenta digital untuk jabatan-jabatan tertentu mempunyai persyaratan khusus seperti sertifikat, kompetensi, keahlian, TOEFL, dan lain-lain? Ya baik, jadi kalau untuk persyaratan sertifikat, nanti itu juga sama akan ada pengaturannya gitu ya. Nah, seperti misalkan TOEFL itu mungkin biasanya lebih ke yang relate jabatannya, misalkan di jabatan penerjemah. Nah, mungkin itu akan mensyaratkan kemampuan bahasa yang seperti itu. Nah, sama halnya dengan jabatan-jabatan lain gitu ya, kayak misalkan di pemadam kebakaran, itu juga biasanya ada sertifikasinya tersendiri. Jadi ini tergantung pada jenis jabatannya yang akan dilamar, karena untuk jabatan yang sifatnya spesifik harus ada skill khusus atau ada sifatnya kayak teknisi gitu ya, biasanya itu akan ada syarat sertifikatnya, baik itu menjadi syarat wajib maupun menjadi syarat tambahan. Nah, itu juga nanti bisa menunggu keputusan menteri yang akan mengatur sertifikasi.